Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Isfan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu kita semua dikejutkan oleh kabar pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa terhadap mahasiswa yang lain di salah satu perguruan tinggi ternama, ya, tidak hanya di ibu kota tapi juga di Indonesia. Nah, peristiwa ini sungguh menyedihkan sehingga Nur Isfan Channel mengucapkan duka yang sangat mendalam, ya, kepada orang tua, kepada keluarga dari korban, juga simpati dan kesedihan terhadap orang tua, ya, dari anak atau dari mahasiswa yang juga melakukan pembunuhan tersebut. Nah, tentu kita ingin merenung, ya. Nur Isfan Channel mengajak semua kita, masyarakat, pemerintah, dan para orang tua, ya, yang memiliki anak-anak dan anak-anak itu sudah mulai tumbuh remaja dan dewasa untuk melihat kembali apa yang mereka lakukan. Karena peristiwa ini sungguh mengejutkan, karena dilihat dari aspek pendidikan, dilihat dari keadaan, itu seharusnya tidak boleh terjadi hal seperti ini. Apalagi dengan alasan karena ia terlilit utang, ya, pinjaman online, kemudian juga ia tidak mampu membayar kosnya. Tetapi kedua alasan itu tidak boleh menjadikan seseorang itu bertindak di luar batas kemanusiaan sampai menghilangkan nyawa temannya atau nyawa orang lain. Jadi kita semua harus melihat kembali kenapa ini semua terjadi. Apakah karena memang lifestyle yang mengalami pergeseran di antara anak-anak muda sekarang? Salah satunya maraknya penawaran pinjaman online, ya, yang kalau kita tidak mengawasi dan tidak menahan diri secara ketat dengan mendisiplinkan diri untuk mengelola keuangan, mengelola pengeluaran, kita bisa terjebak ke dalam penawaran-penawaran atau gimmick yang sangat menarik dari perusahaan-perusahaan yang disebut dengan kategori memberikan pinjaman online ini. Nah, anak-anak muda sekarang itu harus sangat berhati-hati terhadap penawaran-penawaran pinjaman online ini, ya. Kalau bisa itu sangat dihindari, ya. Karena itu pinjamannya relatifly bunganya lumayan tinggi, dan kalau tidak dibayar itu seperti snowball gitu. Ya, kita tidak tahu apakah yang melakukan pembunuhan tersebut hutangnya berapa, itu tugas kepolisian yang menyelidikinya. Dan bagaimana perusahaan tersebut menagih si mahasiswa tersebut. Apakah dengan cara yang baik, ataukah dengan cara tekanan, ataukah dengan cara pressure, menggunakan debt collector misalnya, sehingga yang memiliki utang ini merasa depresi atau stres, sehingga mencari-cari cara untuk supaya ia bisa melunasi utangnya. Ya, kemudian ketika mahasiswa tersebut juga tidak mampu membayar uang kosnya, apakah memang orang tuanya tidak mengirimkan? Atau uang kosnya itu dipakai? Konon katanya ia juga berbisnis, atau mungkin anak-anak muda sekarang itu kalau tidak saham, ya berbincang tentang Bitcoin, ya kan? Hal seperti itulah yang harus
amat-amati oleh para orang tua, oleh kampus, oleh kita semua, bahkan oleh teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Ketika ada teman yang sudah mulai keranjingan bermain saham dan kecanduan gitu untuk mendapatkan capital gain, sebenarnya tidak ada yang salah asal bisa mengontrol secara tepat ya. Tetapi ketika mulai memanfaatkan pinjaman-pinjaman online, lama-lama pinjamannya tersebut membengkak, itu yang sudah harus diingatkan oleh teman-teman. Jadi teman-temannya diharapkan saling mengingatkan, karena saudara terdekat kalau sudah di kampus itu ya teman-temannya, sahabat-sahabatnya, teman kosnya, itu yang menjadi orang-orang terdekat. Apalagi kalau orang tuanya tidak mengawasi dengan baik atau tidak membangun kemesraan komunikasi dengan anaknya, maka sang anak itu belajarnya ya di luar, kepada teman, kepada internet ya. Dan internet itu dunia yang sangat bebas sekali, sehingga seluruh informasi itu tidak tersaring dan langsung diperoleh oleh anak-anak kita. Jadi peristiwa ini bukan sekedar peristiwa pembunuhan biasa atau kriminal biasa, tetapi jauh lebih dari itu adalah ini bisa mengganggu sendi-sendi keluarga, sendi-sendi negara, karena mereka mahasiswa yang sudah lolos ke perguruan tinggi ternama, yang diharapkan oleh orang tuanya itu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan. Bahkan mungkin di antara mereka diharapkan bisa membantu keluarga untuk menaikkan derajat mereka, membantu adik-adiknya, membantu keluarga besarnya di kampungnya sana, ya, di keluarga besar orang tuanya, baik ibunya maupun bapaknya. Kemudian orang-orang tersebut sebenarnya merupakan generasi masa depan dari bangsa ini. Sehingga tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat, juga negara yang merasa kehilangan. Ya, yang satu meninggal dunia, yang satu sudah pasti apabila terbukti itu masuk penjara dan kehilangan waktu dalam durasi waktu yang cukup panjang. Ya, kalau misalkan ini bisa dicegah, dan mudah-mudahan dan kita semua harus mulai dari lingkungan terdekat ya, yang punya anak mahasiswa, anak SMP, SMA, itu cobalah ajak bicara, komunikasi, membangun kemesraan, membangun komunikasi yang baik, saling bercerita. Nah, mulai dari lingkungan terdekat itulah supaya indikasi-indikasi masalah orang tuanya lebih dulu tahu daripada orang luar gitu. Kalau orang tuanya lebih tahu, maka orang tuanya kan sudah punya pengalaman jam terbang kehidupan yang tinggi, ia bisa mengambil solusi-solusi dan bisa mencegah kemungkinan terburuk yang menimpa anaknya. Demikian kawan baik, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, sekaligus mengingatkan Nur Rizwan Channel sendiri. Terima kasih.